Bab 2001. Segala sesuatu di sekitar mereka terdiam sejenak. Jared mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, jangan terlalu memaksanya. Jared Johnston lebih baik daripada Tuan Johnston. Jadi dia mengangguk dan setuju, saya mendengarkan. Nicole terdiam sejenak, tiba-tiba lupa apa yang ingin dikatakannya. Dia sudah merasa kalau suasana makan malam mereka bersama agak canggung, tetapi dia merasa lebih tidak nyaman lagi sekarang ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Ini adalah pertama kalinya Nicole benar-benar terganggu oleh kenyataan bahwa ia telah kehilangan ingatannya. Awalnya ia berpikir bahwa ia akan menerima kenyataan bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah sama lagi, dan fokus membesarkan kedua anaknya. Namun, ia ingin mengingat seperti apa keadaan sebelum masa sekarang, sehingga ia dapat terbebas dari perjuangan ini. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tanya Jared, menyadari sedikit keraguan di mata Nicole seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Lupakan saja. Nicole menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa akan lebih baik membiarkan semuanya terjadi daripada memaksakannya. Mengesampingkan hubungan masa lalu mereka, Jared masih menjadi ayah dari kedua anaknya. Oleh karena itu, tidak dapat dielakkan lagi bahwa mereka akan bertemu di masa depan, apapun yang terjadi. Nicole merasa lega setelah memikirkan hal itu. Ia telah kembali ke keluarga Riddle dan memperkirakan bahwa ia mungkin akan tinggal di San Joto untuk waktu yang lama. Karena itu, ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu itu. Nicole tanpa sadar tersenyum setelah rasa rileks menguasai dirinya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mulai makan dengan gembira. Gagasan apakah seluruh makan malam itu adalah kencan atau bukan tidak lagi ada. Mengganggunya, dan yang ingin dilakukannya hanyalah mengisi perutnya. Jared memperhatikan setiap perubahan dalam ekspresinya sambil mengangkat alisnya pelan-pelan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, dia bisa merasakan emosinya yang berfluktuasi. Cobalah ini. Jared menaruh sedikit makanan di piring Nicole tanpa bertanya lebih lanjut. Keduanya dengan hati-hati menghindari pembicaraan tentang hal itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, jelas bahwa suasana hati mereka lebih baik daripada sebelumnya. Setelah menyelesaikan makan mereka, Nicole meminta untuk kembali ke kediaman Riddle. Jared awalnya berencana mengajak Nicole berlayar di malam hari, tetapi Nicole terlalu khawatir dengan anak-anaknya. Jadi, ia menuruti dan melakukan apa yang diminta. Kemudian, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengajak anak-anak pada kencan berikutnya. Mereka tiba di gerbang kediaman Riddle, dan di sana, mereka melihat mobil lain terparkir di sana, mendorong mereka untuk berhenti di belakangnya. Nicole merasa sedikit terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah mobil Lawrence. Mengapa Lawrence ada di sini pada jam segini? Apa terjadi sesuatu? Tanpa diduga, Lawrence keluar dari mobil, dengan Nolan mengikuti tepat di belakangnya. Nolan, teriak Nicole, semakin terkejut. Kemudian, dia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Nolan, kemana kamu pergi? Dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang Lawrence yang mengajak Nolan keluar. Apakah ada yang salah dengan Nolan? Jika memang begitu, mengapa tidak ada yang memberitahuku tentang hal itu? Ibu, Nolan berlari ke arah Nicole dan langsung memeluknya begitu melihatnya. Kemudian, Lawrence berjalan mendekat dan tersenyum pada Nicole. Kau sudah kembali. Kalian pergi kemana? Tanya Nicole, masih merasa sedikit khawatir. Kita, Lawrence menepuk kepala Nolan dan berbicara sebelum anak laki-laki itu menyelesaikan kalimatnya. Aku tidak punya kegiatan hari ini. Kupikir kau mungkin akan sibuk dengan pekerjaan, jadi aku mengajak Nolan keluar untuk bersenang-senang. Untuk bersenang-senang, Nicole mengerutkan kening. Meskipun Lawrence kadang-kadang membawa anak-anaknya keluar, dia tidak akan pernah meninggalkan Lana. Dengan mengingat hal itu, Nicole tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa Lana tidak bersama mereka hari ini? Dan seolah bisa membaca pikiran Nicole, Lawrence menjelaskan, Lana bilang dia ingin menghabiskan waktu bersama neneknya, jadi aku hanya mengajak Nolan keluar. Bab 2002, Nicole mengalihkan pandangannya ke Nolan seolah bertanya, benarkah itu? Nolan mengangguk. Ya, aku belum pernah ke San Joto, jadi aku penasaran dan meminta Gatpa untuk mengajakku berkeliling.
Nicole merasa lega setelah mendengar itu. Baguslah. Kupikir Nolan jatuh sakit atau mendapat masalah lagi. Di masa lalu, Nolan punya kegemaran meminta Lawrence untuk membersihkan kekacauannya. Jangan khawatir. Kalau ada yang salah, aku pasti akan segera memberitahumu, kata Lawrence sambil tersenyum. Sudah malam. Kita masuk saja sekarang. Nicole berkata tanpa mengundang Lawrence, karena ia tahu bahwa Lawrence tidak berencana untuk masuk karena ia telah memarkir mobilnya di luar. Tentu, Lawrence mengangguk. Kalau begitu, aku akan kembali sekarang. Setelah Lawrence masuk ke mobilnya dan memindahkannya ke samping, ia melihat Nicole membawa Nolan ke mobil Jared sebelum mobil itu perlahan melaju ke jalan masuk rumah keluarga Riddle. Kemudian, ia melihat 3 serangkai, Jared, Nicole, dan Nolan memasuki rumah bersama-sama. Tatapan mata gelap Lawrence tetap tertuju pada mereka sementara auranya berubah dingin. Meskipun benar bahwa ia mengajak Nolan keluar untuk bermain, mereka hanya memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama karena mereka tidak dapat menemukan Nicole dimanapun. Ketika Nolan meneleponnya secara diam-diam dan menyuruhnya menjemputnya di rumah, dia tidak tahu apa yang direncanakan Nolan. Ternyata, Nolan ingin mencari Jared dan Nicole bersamanya, dan dia bahkan mengklaim bahwa dia akan membawa ibunya menjauh dari Jared selama kencan mereka. Sayangnya bagi mereka, mereka tidak dapat menemukan pasangan itu dimanapun. Meskipun Nolan mungkin tidak menyadari hal ini, Lawrence tahu betul bahwa Jared telah membuat beberapa pengaturan khusus untuk mencegah siapapun mengganggu kencan mereka. Dia menyipitkan matanya yang dingin saat aura di sekelilingnya berubah menjadi lebih suram. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi semudah itu. Di dalam rumah, ruang tamu dipenuhi dengan suara gaduh. Semua orang bertanya pada Nolan tentang harinya, dan si bocah pun menceritakan petualangannya secara terperinci. Nolan, beritahu aku kapanpun kamu ingin pergi keluar lain kali. Aku akan ikut denganmu. Samuel menepuk dadanya dan berkata dengan antusias. Ya, tak seorang pun mengenal Sanjoto lebih baik daripada kami, Spencer menambahkan. Tentu saja, jawab Nolan. Ia sangat menantikannya. Meskipun sebelumnya ia telah mempelajari banyak hal tentang Sanjoto di internet, mengalaminya secara langsung adalah hal yang sama sekali berbeda. Lana, kenapa kamu tidak ikut? Nicole bertanya lembut pada Lana saat Jared memeluknya. Aku ingin pergi bersama ibu dan ayah, jawab Lana, suaranya yang merdu meluluhkan hati semua orang. Ibu dan aku akan mengajakmu keluar suatu hari nanti, aku janji. Jared segera setuju karena ia tengah memikirkan hal yang sama. Terima kasih, ayah. Lana gembira. Ketika dia masih di taman kanak-kanak, orang tua teman sekelasnya akan mengajak anak-anak mereka keluar setiap kali ada hari libur. Namun, dia dan Nolan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengalaminya sama sekali. Jadi, itu selalu telah menjadi keinginannya untuk pergi keluar bersama orang tuanya. Oh, kamu. Haha, jangan khawatir. Mulai sekarang, kamu akan selalu punya seseorang yang bisa mengantarmu kemanapun kamu ingin pergi, kata Jared mengakhiri. Semua orang di sana begitu terhibur dengan kata-kata polos Lana sehingga mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun, Nicole adalah satu-satunya orang yang merasa sedikit kesal. Dia tahu persis apa yang dipikirkan anak-anaknya, dan memang benar bahwa dia tidak dapat memberi mereka kehangatan keluarga saat mereka tinggal di luar negeri. Sil, Nolan, dan Lana adalah anak-anak yang sangat bijaksana. Mereka tidak pernah mengatakan sesuatu yang akan menyakiti perasaannya, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki keinginan untuk memiliki keluarga yang baik. Bab 2003, Ayah dan Ibu akan mengajak kalian bermain saat kami punya waktu, kata Nicole dengan sedih. Ibu memang yang terbaik, seru Lana. Sementara itu, Nolan melirik Jared, memperlihatkan sedikit keengganan di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan, ia lebih suka pergi keluar bersama Lawrence. Jared memperhatikan ekspresi wajah Nolan dan merasa sedikit tidak berdaya. Anak nakal ini tidak akan pernah bisa menyamai malaikat kecilku. Anak perempuan memang yang terbaik. Setelah itu, keluarga itu berbincang-bincang dengan gembira sejenak. Kemudian, ketika hari mulai malam, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Setelah menidurkan Nolan dan Lana,
Nicole kembali ke kamarnya, di mana dia melihat Jared sedang melihat keluar jendela seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia baru menoleh ke Nicole setelah mendengar beberapa suara. Apakah mereka sedang tidur? Ya, kata Nicole dengan nada pasrah. Mereka terlalu bersemangat tadi dan butuh waktu lama untuk tertidur. Kau sebaiknya tidur sekarang juga, saran Jared, yang memperkirakan Nicole pasti kelelahan setelah tiba-tiba kembali ke Riddle Corporation. Tentu, Nicole mengangguk. Lalu, dia bertanya, bagaimana denganmu? Kamu tidak akan tidur. Namun setelah mengucapkan kata-kata itu, dia langsung merasa menyesal. Apa yang baru saja kukatakan? Kedengarannya seperti aku memintanya untuk tidur denganku. Senyum tipis muncul di wajah Jared ketika dia berkata dengan nada main-main, saya sedang menunggu persetujuan Nona. Merasa sangat malu, dia melotot ke arah Jared dengan jengkel. Siapa pacarmu? Dan apa yang membuatmu berpikir aku peduli apakah kau akan tidur atau tidak? Aku akan tidur sekarang. Setelah berkata demikian, Nicole berbaring di tempat tidur dan menarik selimut hingga membungkus tubuhnya erat-erat seperti burrito. Melihat itu, Jared tak kuasa menahan tawa. Lihatlah betapa malunya dia. Ia berjalan ke tempat tidurnya sendiri, khawatir jika ia melontarkan lelucon lagi saat ini, Nicole akan semakin marah. Setelah itu, ia menarik selimut dan berbaring di tempat tidur. Ia sudah senang karena sikap Nicole terhadapnya telah berubah. Jadi, ia harus menghargainya dan tidak mengacaukannya. Ia sedang dalam suasana hati yang cukup baik, dan dengan itu, ia tertidur tak lama kemudian. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Nicole. Memikirkan kejadian tadi, Nicole merasakan jantungnya berdebar tak terkendali dan pipinya terasa panas. Ada apa denganku? Meskipun dia sudah memutuskan untuk mengikuti arus, dia masih terkejut dengan betapa berbedanya perlakuannya terhadap Jared dalam rentang waktu yang begitu singkat. Pikirannya kacau. Dia mondar-mandir, dan tatapannya secara kebetulan jatuh pada Jared, yang telah tertidur. Nicole menatapnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya pelan. Meskipun dia tidak dapat mengingatnya atau mengingat masa lalu mereka, dia mulai sedikit lebih mempercayainya setelah menghabiskan beberapa hari bersamanya. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui jendela. Nicole tidur agak larut tadi malam, dan Jared sudah bangun saat dia terbangun. Kamu sudah bangun. Nicole mendengar suara lembut, dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia bisa merasakan ciuman ringan di bibirnya. Itu hanya kecupan lembut, yang membuat Nicole bahkan tidak bisa bereaksi, dan sebelum ia menyadarinya, Jared telah menariknya keluar dari tempat tidur. Segarkan dirimu. Semua orang mungkin menunggumu sarapan, perintah Jared, melakukan semuanya dengan sangat lancar seolah-olah itu hal yang wajar baginya. Sebelum dia menyadarinya, Jared telah menariknya ke kamar mandi. Membiarkan Jared mencuri ciumannya membuatnya frustrasi, karena dia tidak berhasil memberi Jared peringatan tentang hal itu. Ia buru-buru mencuci muka dan menggosok giginya. Saat berganti pakaian, ia menyadari bahwa Jared masih menunggunya di sana. Sebagai tanggapan, dia menghampirinya dan dengan nada suara serius, dia berkata, jangan pernah lakukan itu lagi. Melakukan apa? Jared mengangkat alisnya, tampak sedikit nakal. Walaupun wajahnya tampak tegas, Jared tahu bahwa dia hanya berpura-pura dan tidak marah dengan apa yang telah dilakukannya. Bab 2004. Nicole melotot ke arah Jared saat dia menanyakan pertanyaan itu. Jelas dia pura-pura bodoh, dan Nicole tidak percaya bahwa Jared tidak tahu apa maksudnya. Kau tahu betul hal itu, katanya sambil menggertakkan giginya. Seperti ini. Jared mengulurkan lengannya yang panjang dan menarik pinggangnya, sebelum mendaratkan sebuah ciuman di bibirnya. Kali ini, dia tidak hanya menciumnya. Kehadirannya yang mendominasi begitu kuat sehingga terasa seolah-olah dia akan melahapnya. Nicole berusaha melepaskan diri, tetapi Jared sudah menguncinya dalam pelukannya, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Lalu, mereka mendengar ketukan di pintu. Apakah ibu sudah bangun? Tanya sebuah suara menggemaskan dengan nada khawatir. Nicole menenangkan diri dan mendorong Jared menjauh. Sementara Jared teralihkan, Nicole sudah mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak punya waktu untuk menenangkan diri.
Ia hanya merapikan pakaiannya dan membuka pintu ketika melihat anak-anak kesayangannya di luar. Ibu, sudah waktunya sarapan. Semua orang sudah menunggumu, Nolan mengingatkannya sambil mendongak. Baiklah, ayo makan, kata Nicole, jantungnya masih berdebar kencang di dadanya, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkannya. Jared, yang beberapa detik lalu siap melepaskan semua kendali dirinya, juga menjadi tenang. Pengendalian dirinya tidak terlihat saat ia bersama Nicole. Ayah, kau tidak ikut dengan kami? Tanya Lana. Ibu dan Nolan sudah pergi, tapi mengapa ayah masih di sini? Sepertinya ada yang sedang dipikirkannya. Hati Jared meleleh saat melihat betapa perhatiannya Lana. Dia mengangkatnya dan berkata, baiklah, ayo pergi sekarang. Tentu, Lana melingkarkan lengannya di leher pria itu penuh kasih sambil mengangguk. Jared membawa Lana ke ruang makan, tempat semua orang telah berkumpul. Mereka telah meninggalkan tempat untuk Jared di sebelah Nicole, dan di sanalah ia duduk. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat Nicole panik sesaat, karena ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kontak mata dengannya. Ia tahu persis apa yang baru saja terjadi, dan ada saat ketika ia merasa hati dan pikirannya lepas kendali. Tidak, Jared harus kembali ke rumah. Setiap detik bersamanya itu berbahaya. Kalau terus begini, aku takut aku tidak akan bisa mengendalikan diri, bahkan sebelum aku mendapatkan kembali semua ingatanku, pungkasnya. Tetapi saat ia memikirkan bagaimana reaksi orang tuanya terhadap kepergian Jared, terutama ibunya, Nicole menjadi ragu. Mata Jared berbinar saat melihat bagaimana wanita itu bersikap di dekatnya. Wanita itu takut menatapnya. Apa yang dia sembunyikan? Apakah dia pemalu? Setelah sarapan, semua orang kembali ke kehidupan masing-masing. Ayah, aku akan pergi bersamamu hari ini, seru Nicole saat melihat ayahnya pergi. Ada apa? Tanya Daniel, sedikit terkejut saat matanya beralih ke Jared. Jared biasanya mengajak Nicole ke kantor, jadi mengapa dia meminta untuk ikut denganku hari ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Daniel bertanya pada dirinya sendiri. Ini tentang perusahaan Paman Dexter. Aku ingin membicarakannya denganmu. Nicole menjelaskan, sambil mencari-cari alasan acak untuk menghilangkan asumsi semua orang sebelum asumsi itu sempat terucap. Daniel mengangguk dan menjawab, baiklah. Dia juga menunggu kabar darimu. Ayo kita pergi, kata Nicole, ingin segera pergi setelah ayahnya setuju. Itu adalah alasan yang kuat dan sah, jadi tidak ada yang terlalu memikirkannya. Namun, Jared menyadari apa yang sedang terjadi saat dia menatap Nicole tanpa mengungkapnya. Dia tahu Dexter butuh bantuan dengan perusahaannya. Tetapi meskipun itu ada hubungannya dengan pekerjaan, tidak bisakah mereka membicarakannya di kantor? Apakah mereka benar-benar harus membicarakannya dalam perjalanan ke kantor? Bab 2005, jelaslah bahwa Nicole menghindarinya. Namun, saat Jared memikirkan betapa memalukannya situasi itu bagi Nicole, ia memutuskan untuk melupakannya. Ia ingin memberi Nicole waktu dan ruang. Jika tidak, akan sangat disayangkan jika ketidaksabarannya justru menjauhkan Nicole darinya. Tak lama kemudian, masing-masing mobil meninggalkan rumah satu demi satu, dan sementara Nicole menumpang mobil Daniel, ia terus berdiskusi tentang Dexter. Sudah sepantasnya Nicole meneruskan aksinya. Selain itu, Dexter dan keluarganya bersikap baik. Mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan Daniel. Ayah, apa pendapatmu tentang masalah Paman Dexter? Tanya Nicole dengan jujur. Daniel menggelengkan kepalanya. Perusahaan Dexter selalu bergantung pada dukungan kantor pusat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun karena posisi kantor pusat tidak sehebat sebelumnya, mereka juga harus menanggung akibatnya. Mereka berdua sudah berusaha semaksimal mungkin, dan bahkan sudah mempertimbangkan banyak kemungkinan. Pada akhirnya, mereka tetap sepakat bahwa tidak ada satupun anggota keluarga dekat Dexter yang cukup ahli dalam mengelola bisnis. Saya sudah melakukan penyelidikan dan memang benar bahwa Paman Dexter kurang memahami tren bisnis. Dia juga tidak memiliki asisten yang cakap. Minat Emery tidak terletak pada bidang manajemen bisnis, dan Elar juga baru saja lulus. Bahkan jika Elar tertarik,
dia tidak berpengalaman dan dia pasti butuh waktu untuk mendapatkan pelatihan yang dibutuhkannya, kata Nicole sambil menganalisis situasi dengan saksama. Daniel mengangguk setuju karena apa yang dikatakan Nicole benar adanya. Ayah, meskipun perusahaan Paman Dexter bergantung pada kantor pusat, mereka seharusnya bisa bertahan. Namun, menurutku kita tetap harus menyelesaikan masalah utama dan mengatasinya dari manajemen sendiri, pungkas Nicole. Ya, toh, akan lebih baik jika mereka bisa sukses sendiri. Mereka tidak bisa terus-terusan beroperasi di bawah bayang-bayang kantor pusat, Daniel pun setuju. Bukannya Daniel tidak mau membantu Dexter. Daniel hanya merasa bahwa ia harus membantu Dexter dan yang lainnya tumbuh dan berdiri sendiri. Lagi pula, tidak masuk akal mengapa mereka ingin berada di pinggir selamanya. Karena kamu sudah setuju, aku akan membiarkanmu berbicara dengan Paman Dexter tentang masalah ini. Mengenai usulan itu, aku akan membicarakannya dengan Sean, jawab Nicole dengan sungguh-sungguh. Melihat Nicole bisa dengan tenang berbicara tentang pekerjaan dengan santai meskipun dia sudah tidak ingat lagi masa lalunya, Daniel tidak bisa menahan perasaan emosionalnya, kamu sudah bekerja sangat keras. Dia baru saja kembali, dan dia tidak tahu banyak tentang semua hal ini. Namun, dia harus memikul semua tanggung jawab ini. Sebagai ayahmu, aku berutang banyak padamu, pikirnya. Nicole menggelengkan kepalanya pelan dan menghibur Daniel, tidak, hanya saja aku terlambat. Sebelumnya, ketika Nicole diserang dan hampir kehilangan nyawanya, ia tidak berani kembali karena anak-anaknya. Jika ia tahu bahwa ada keluarga yang sangat mencintainya di sini, dan bahwa mereka menderita karena kehilangannya, Nicole pasti akan memberanikan diri untuk kembali. Nicole, keselamatanmu masih terancam. Kamu harus selalu berhati-hati, Daniel memperingatkan. Dan sungguh, seluruh keluarga tidak tahan lagi memikirkan Nicole terluka. Aku akan melindungi diriku sendiri. Nicole menatap tajam, bersumpah bahwa dia akan melindungi semua orang juga. Segera setelah itu, mereka tiba di kantor pusat Riddle Corporation, dan mobil itu berhenti. Setelah mereka berdua turun dari mobil, mereka melangkah masuk ke dalam gedung, sementara Nicole langsung menuju kantor Sean. Apa keputusan akhirnya? Tanya Sean tanpa basa-basi. Aku sudah membicarakan hal ini dengan ayah dan kami ingin mendengar pendapatmu tentang hal ini. Nicole menjelaskan dengan singkat. Baiklah, serahkan saja padaku. Sean mengangguk tanda setuju karena dia sepenuhnya mendukung keputusan mereka, apapun itu. Baiklah, aku akan kembali ke kantorku sekarang. Nicole berbalik, hendak pergi. Namun, Sean menghentikannya. Tunggu sebentar, ada lagi, tanya Nicole dengan suara lembut. Ini lebih ke masalah pribadi. Sean menatap Nicole dan matanya menyipit serius. Apa yang terjadi padamu dan Jared? Nicole terkejut, dan tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikannya dari Sean. Ia menjawab dengan canggung, tidak banyak. Hanya saja ingatanku belum pulih, jadi aku masih belum terbiasa dengan hal-hal tertentu. Bab 2006, hal-hal tertentu, tanya Sean, matanya dipenuhi keraguan. Apakah aku baru saja bertanya padanya tentang sesuatu yang seharusnya tidak ku ketahui? Menatap langsung ke mata Sean, Nicole langsung tersadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu saat mencoba membela diri. Tidak, bukan itu yang ku maksud. Hanya saja rasanya aneh memiliki seseorang yang hampir tidak ku kenal sebagai suami sahku di sampingku. Ya, aku tidak memikirkan hal lain. Jangan gugup, Sean meyakinkan, menyadari bahwa Nicole sedang panik. Dia juga yakin bahwa dia telah menanyakan pertanyaan yang salah. Nicole mengernyitkan bibirnya. Sepertinya ini sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Lupakan saja, semakin kujelaskan, semakin kacau jadinya. Sebaiknya aku diam saja. Terserah Sean mau berpikir apapun yang ingin dipikirkannya. Sambil berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, Nicole menjawab, saya serahkan tugas anggota staf kepada Anda. Saya akan berangkat sekarang. Baiklah. Sean kembali tenang seolah sedang membicarakan bisnis. Tidak ingin Nicole merasa malu. Kemudian, Nicole berbalik dan pergi ke kantornya. Ketika mengingat jawaban berantakan yang diberikannya, pipi Nicole mulai memerah. Sean pasti salah memahami kata-katanya,
Tetapi sekali lagi, ini bukanlah hal-hal yang bisa dijelaskannya dengan mudah. Jadi, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Sialan, Jared Johnston. Ini semua salahmu. Kurasa sebaiknya aku menyuruhmu kembali ke rumah. Mengenai ibu, aku harus mencari cara untuk membujuknya. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan ibu mengkhawatirkanku, setidaknya tidak lebih dari yang sudah terjadi, pikirnya. Tepat saat Nicole hendak tenggelam dalam pikirannya, teleponnya berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan dari Lawrence, Nicole mengangkatnya. Halo. Bagaimana saran saya? Apakah Ketua Riddle tertarik untuk bermitra dengan saya? Tanya Lawrence dengan suara riang melalui teleponnya. Aku lihat kamu mulai bercanda denganku sekarang. Apa kamu yakin ingin terus memanggilku dengan sebutan itu? Jawab Nicole sambil tertawa. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kau akan memikul lebih banyak tanggung jawab di masa depan, kata Lawrence, suaranya mengandung sedikit kesedihan. Jika Nicole tidak kembali, dia tidak perlu khawatir tentang semua ini. Dia bisa mengurus Nolan dan Lana sambil menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia. Itulah keinginan Lawrence sejak awal. Saya mengerti, jawab Nicole. Karena tanggung jawab ada padanya, dia tidak akan turun tahta. Kemudian, Lawrence ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Bolehkah aku naik ke atas? Kau ada di bawah, tanya Nicole, terkejut dan bertanya-tanya mengapa Lawrence muncul di kantornya. Ya, jika menurutmu usulan kemitraan itu memuaskan, kita bisa membahas rinciannya. Aku sudah memikirkannya dan memutuskan bahwa sebaiknya aku yang datang, jawabnya. Sebenarnya, Lawrence tidak ingin melewatkan kesempatan apapun untuk bertemu Nicole. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Baiklah. Setelah Nicole menutup telepon, dia memerintahkan sekretaris untuk membawa Lawrence ke atas. Begitu Lawrence memasuki kantor Nicole, dia melihat ke seluruh ruangan dan memuji, ini benar-benar dari keluarga Riddle. Silakan duduk. Nicole memberi isyarat kepada sekretaris. 2 cangkir kopi, silakan. Dicatat. Sekretaris itu menjawab dan berjalan keluar. Nicole dan Lawrence duduk di sofa, lalu Nicole langsung ke pokok permasalahan. Saya sudah membaca proposalnya dan tidak ada yang keberatan dari pihak saya. Anda bisa menyiapkan kontraknya. Asalkan kamu merasa puas dengan hal itu, jawab Lawrence, tidak terkejut sedikitpun. Lagi pula, dia sangat mengenal Nicole. Masalah pekerjaan harus diselesaikan dengan cara resmi, jika dia mencampur-adukan urusan pekerjaan dan pribadi, Nicole akan menolaknya. Saya harus berterima kasih atas hal ini, ungkapnya. Meskipun kemitraan itu dilakukan secara profesional, Nicole tahu bahwa Lawrence membantunya dengan bermitra dengan Riddle Corporation di saat seperti ini. Bab 2007. Ini situasi yang menguntungkan semua pihak. Lawrence tersenyum. Ini kopi Anda. Sekretaris itu memasuki ruangan, meletakkan kopi di atas meja, lalu pergi. Lawrence mengangkat cangkirnya dan menyeruput isinya. Kemudian, ia berkata dengan santai, keluarga Riddle telah menyiapkan pesta untuk merayakan kepulanganmu. Sepertinya pesta yang sangat besar. Ya, pada akhirnya, ini bukan hanya tentang kepulanganku. Ini terutama untuk perusahaan, jawabnya. Jika hanya untuk kepulangan Nicole, perayaan bersama orang tua dan saudara-saudaranya sudah lebih dari cukup. Kalau begitu, apakah saya akan mendapat kehormatan untuk menerima undangan? Tanya Lawrence. Dia jarang sekali seserius ini, dan perjamuan itulah yang menjadi alasan mengapa dia secara pribadi muncul hari ini. Kau mau ikut? Tanya Nicole sambil memikirkannya. Semua politisi dan pengusaha terkemuka akan diundang, terutama para taipan bisnis yang memiliki hubungan kerja sama dengan Riddle Corporation. Ini pasti akan menjadi kesempatan yang baik untuk membangun jaringan. Baiklah, saya akan mengatur satu untuk dikirimkan kepada Anda, janji Nicole. Terima kasih, kata Lawrence dengan senang. Tapi aku mungkin tidak bisa menghiburmu hari itu juga, kata Nicole, karena akan ada banyak tamu hari itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa sibuknya Nicole. Jangan khawatir, aku bisa mengurus diriku sendiri, jawab Lawrence. Ia baik-baik saja asalkan ia bisa berada di sana untuk menontonnya.
Ia juga mengerti bahwa Nicole tidak akan punya energi lagi untuk menghiburnya. Sudah lebih dari cukup jika ia bisa menangani seluruh kerumunan itu sendirian. Setelah itu, Lawrence melihat jam dan berkata, sudah hampir tengah hari. Mari kita makan siang bersama sebagai perayaan awal atas keberhasilan kerja sama kita. Nicole menatap jam dinding. Aku tidak tahu kalau sudah selarut ini. Baiklah, kita cari saja tempat terdekat. Nicole setuju dan berjalan santai keluar kantor bersama Lawrence. Nicole, saat itulah mereka bertemu Steve. Melihat Lawrence ada di sekitar, Steve tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kalian berdua mau keluar? Sudah hampir jam makan siang, kami akan keluar untuk mencari sesuatu untuk dimakan, jawab Nicole. Aku baru saja akan mengajakmu makan siang juga. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tidak apa-apa, tanya Steve dengan maksud untuk menguji mereka. Tentu saja tidak apa-apa, jawab Nicole, menganggap pertanyaan itu lucu. Mengapa tidak boleh? Mendengar hal itu, Lawrence hanya bisa berkata, tentu saja, kami hanya mau keluar untuk makan karena ini sudah jam makan siang. Ayo berangkat, ajak Steve, masih berpura-pura seolah mereka baru saja bertemu saat makan siang. Sebelum mereka masuk ke dalam lift, Steve mengikuti Nicole dari dekat, mengikuti setiap gerakannya. Namun, ia tetap menjaga jarak yang cukup jauh, sehingga tindakannya tidak terlalu kentara. Namun, Lawrence tetap mengangkat alisnya dengan curiga. Saat itu, matanya penuh dengan kecurigaan. Apakah aku melakukan kesalahan? Mengapa Steve tampak begitu protektif? Yang pernah kubicarakan hanyalah pekerjaan. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertanya kepada Nicole tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Setelah makan siang sederhana, Lawrence mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan tempat itu. Karena kantornya dekat, duo Nicole dan Steve berjalan-jalan kembali ke kantor. Steve, apakah kamu punya masalah dengan Lawrence? Nicole bertanya dengan santai. Meskipun Steve berperilaku sangat baik, Nicole tahu bahwa Steve bukanlah tipe orang yang suka bergaul dengan orang lain. Tidak biasa baginya untuk mengambil inisiatif dan bergabung dengan orang lain untuk makan siang. Steve mendesah dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diduga, aku tidak pandai bersembunyi. Lawrence tidak mengatakan apapun, tetapi kehadirannya tercium adanya motif tersembunyi. Bahkan Nicole merasa seolah-olah dia tidak ingin bertemu dengan Lawrence lagi setelah itu. Bab 2008. Ada apa dengan Lawrence? Tanya Nicole, yakin bahwa Steve bukanlah orang yang akan waspada terhadap seseorang tanpa alasan. Tidak apa-apa. Apapun yang terjadi, dia tetap dianggap orang asing bagi kita semua, jawabnya. Meskipun dialah yang menyelamatkan Nicole, mereka tidak bisa menganggapnya sebagai teman dekat. Tentu saja mereka berterima kasih padanya. Mendengar ini, Nicole mengangguk ragu-ragu. Mengerti. Sikap Steve terhadap Lawrence masuk akal. Selain Nicole, Nolan, dan Lana, mungkin saja semua orang juga memiliki pemikiran yang sama seperti Steve. Nicole, ada beberapa hal dalam hidup yang hanya bisa dirasakan dari hati. Apa yang bisa dilihat belum tentu kebenarannya. Ini terutama berlaku bagi mereka yang pandai memakai topeng. Niat mereka yang sebenarnya adalah yang paling sulit dipastikan, jelas Steve. Nicole mengernyit sedikit. Ia merasa Steve mencoba mengingatkannya tentang hal lain. Namun saat ia berbalik, Steve sudah berjalan maju dengan ekspresi tenang di wajahnya. Seolah-olah ia mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Meskipun Nicole tidak dapat sepenuhnya memahaminya, dia tahu bahwa kata-kata Steve diucapkan dengan maksud yang tulus. Oleh karena itu, dia menjawab, jangan khawatir Steve. Aku akan berhati-hati. Karena itu adalah pengingat, Steve tentu saja akan merujuk pada hal-hal atau orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, Sanjoto masih dianggap sebagai tempat yang berbahaya bagi Nicole. Selain anggota keluarganya, dia tidak bisa begitu saja mempercayai orang lain. Pesta kepulanganmu akan segera diadakan. Jangan terlalu gugup pada hari itu. Kami akan datang dan membantumu. Steve mengalihkan topik pembicaraan, tidak ingin Nicole berlama-lama memikirkan kata-katanya. Gelombang kehangatan membanjiri hati Nicole, dan matanya berbinar gembira. Sambil mengangguk,
dia berkata, mengerti. Selama keluarganya selalu ada untuk menemaninya, Nicole tidak akan merasa gugup atau takut lagi. Matahari mulai terbenam, dan tak lama kemudian, senja pun mulai menghampiri mereka. Setelah seharian bekerja, Nicole berjalan keluar dari gedung kantor. Ibu, kedua anak kecil nan lucu itu berlari menghampiri sambil menggendong kaki mungil mereka. Nicole terkejut karena dia tidak tahu kalau Nolan dan Lana akan ada di sana. Nolan, Lana, apa yang kalian lakukan di sini? Ayah yang membawa kita ke sini. Saat Lana menunjuk dengan jari-jarinya yang besar, Jared keluar dari mobil dan menghampiri mereka. Mengapa kamu membawanya keluar? Tanya Nicole bingung. Aku sudah berjanji akan mengajak mereka bermain. Jadi, bagaimana mungkin aku mengingkari janjiku? Jared menjawab dengan yakin. Nicole tak kuasa menahan diri untuk tidak memutar bola matanya setelah mendengar itu. Memang benar dia berjanji, tapi janji itu tidak pernah mencantumkan bagian yang mengharuskan hal itu dilakukan saat itu juga, bukan? Ibu, ayah bilang dia akan mengajak kita berlayar di malam hari. Kita bisa melihat pemandangan malam di San Joto, kata Lana bersemangat. Melihat betapa gembiranya Lana dan semua orang yang hadir, Nicole hanya bisa mencubit pipi tembam Lana dan bergumam, dasar nakal. Hehe, ini namanya liburan keluarga. Semua orang di sekolah pernah ikut, kecuali Nolan dan aku. Sekarang, Lana akhirnya bisa memberitahu anak-anak lain bahwa orang tuanya mengajaknya jalan-jalan bersama keluarga. Apa maksudmu kau tidak pernah punya satu pun? Apakah Gatpa tidak pernah mengajakmu keluar? Tanya Nolan, tidak dapat melupakan Lawrence. Ayah baptis bukanlah ayah kandungku. Jadi tentu saja, itu tidak masuk hitungan, kata Lana nakal. Di dalam hatinya, Jared adalah satu-satunya ayahnya, bahkan ayah baptisnya pun tidak memenuhi syarat. Ayo pergi, kita makan dulu sebelum berlayar. Jared mengingatkan sambil sangat gembira dengan apa yang dikatakan Lana. Setelah itu, dia menggendong Lana dan bertanya padanya, Lana, apa yang ingin kamu makan? Saya ingin makan hamburger. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Lana, dia diam-diam menatap Nicole karena ingin melihat apa reaksi ibunya. Melihat bagaimana Lana bersikap, Nicole langsung tahu apa yang sedang dipikirkan gadis kecil itu. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Si kecil ini akan segera tumbuh menjadi seekor monyet. Dia jelas tahu bahwa saya tidak mengizinkannya memakan makanan itu, jadi dia meminta kepada ayahnya. Bab 2009. Tentu saja, Jared harus memenuhi permintaan Lana, jadi dia langsung menyetujuinya. Tentu. Jared kemudian melangkah menuju mobil sambil menarik tangan Nicole. Dan karena dia belum melupakan Nolan, dia berkata, lebih baik kau menyusul jika kau ingin ikut. Awalnya, Nolan ingin memberontak dan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan semua itu. Namun, tidak mungkin baginya untuk mengamati mereka jika dia tidak bergabung dengan mereka. Dia ingin mengawasi pria menyebalkan itu dan mencegahnya merebut posisi ayah baptisnya. Keluarga beranggotakan 4 orang itu tiba di restoran hamburger tidak lama kemudian, dan setelah mereka duduk, Jared pergi ke konter dan mengantre. Di antara kerumunan yang mengantre, Jared, yang sangat menarik perhatian, adalah orang yang paling menonjol. Bahkan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya lebih dari 2 kali. Ibu, ayah benar-benar pergi dan mengantre sendiri. Lana menatap Jared dengan mata berbinar. Senang sekali punya ayah. Sosok ramping itu memang begitu memikat hati, membuat orang-orang di keramaian tak kuasa mengalihkan pandangan darinya. Nicole tidak menyangka Jared akan merendahkan dirinya dan mengantre sendiri. Ini mungkin pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini sepanjang hidupnya. Selama ini, Gatpa lah yang membantu ibu mengurus kita. Nolan mengeluh dengan nada kecewa, merasa bahwa Lawrence sudah lebih baik. Itu karena ayah tidak bisa menemukan kita, bantah Lana, menolak untuk mundur. Dia percaya bahwa jika mereka tetap bersama Jared selama 5 tahun terakhir, mereka akan menjalani kehidupan yang lebih baik. Kedua anak kecil itu mulai bertengkar, dan setelah beberapa saat, Nicole merasa kesal dan memperingatkan, diamlah. Kalau tidak, kita akan pulang. Suara mereka tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan.
Hal ini menyebabkan semua orang di sekitar mereka mengalihkan pandangan ke arah keluarga itu, menatap mereka dengan aneh. Tepat pada saat itu, Jared kembali sambil membawa nampan berisi makanan yang telah dipesannya. Itu banyak sekali. Nicole mendecak lidahnya sambil menatap tumpukan makanan di atas nampan. Kita akan makan ini bersama-sama. Anak-anak suka sekali memakannya, dan selain itu ada 2 orang dewasa. Karena itu, Jared harus membeli lebih banyak lagi. Hal ini membuat Nicole menatap mereka dengan bingung. Kalian juga makan ini? Mata Jared berbinar, dan dengan hati-hati dia bertanya, apakah aku tidak boleh memakannya? Memang benar Jared tidak suka makanan seperti itu. Namun, karena ia sedang bersama Nicole dan anak-anak, ia tidak keberatan. Namun, ada kilatan aneh di mata Nicole, membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah mengingat sesuatu. Nicole tersedak sesaat. Ia mengerutkan kening dan berpikir keras tentang hal itu. Ia tidak tahu apakah Jared memakan makanan semacam ini atau tidak, tetapi ia hampir dapat mengingat satu detail yang membuatnya merasa bahwa Jared tidak memakannya. Namun, ketika ia mencoba berpikir lebih keras lagi, pikirannya menjadi kosong. Saat memperhatikan ekspresi Nicole, Jared tahu bahwa ia terlalu banyak berpikir. Nicole belum mendapatkan kembali ingatannya. Namun, Jared sama sekali tidak merasa kecewa. Malah, ia terkejut dengan kejadian itu, karena itu berarti ingatan yang terkubur di bawah alam bawah sadar Nicole masih aktif. Mungkin suatu hari, ia bahkan akan mengingat semuanya. Ibu, ayah, kalian juga harus makan. Tawar Lana sambil memegang hamburger di tangannya sebelum memberikannya kepada Jared dan Nicole. Baiklah, kamu juga harus memakannya. Nicole mengangkat tangannya dan mengambilnya. Lalu, dia menepuk kepala Lana dengan lembut. Kedua anak kecil itu terdiam sambil memakan hamburger mereka, demikian pula orang tua mereka, yang tidak meneruskan pembicaraan mereka. Nicole tidak menyadari bahwa sudut bibirnya terkena noda saus salad. Ketika Jared melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menyeka saus dari bibirnya dengan penuh kasih sayang. Tindakan tiba-tiba itu membuat Nicole membeku. Sentuhan lembut dan halus itu seakan masih melekat di bibirnya, bahkan setelah dia berhenti. Jantungnya tak bisa berhenti berdetak. Bab 2010. Wah, beruntung sekali kamu. Anak-anakmu sudah seusia ini, tapi kalian berdua masih sangat penyayang. Keluarga ini terlihat sangat serasi. Keempatnya tampak cantik. Bisik-bisik terdengar di sekitar mereka. Dari waktu ke waktu, ada pandangan iri yang diarahkan ke arah mereka juga. Pipi Nicole mulai memerah, dan dia hanya bisa menatap Jared dengan jengkel, memberi isyarat agar dia memperhatikan tindakannya. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga, kata Jared, tidak menanggapinya dengan serius. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang dikatakan orang-orang itu benar dan mereka memiliki pandangan yang tajam. Benar sekali, Bu. Kebahagiaan yang kita rasakan sebagai keluarga beranggotakan 4 orang seharusnya membuat orang lain iri, komentar Lana dengan senyum lebar di wajahnya. Lana, Nicole memberi isyarat pada Lana agar berhenti bicara omong kosong karena rasa malunya bertambah. Benar, Bu. Saat aku kembali ke sekolah, aku harus memberitahu teman-temanku bahwa aku juga punya ayah. Ayahku pria yang tinggi dan tampan, dan dia memperlakukan kami dengan baik. Semua orang akan mengagumiku. Lana mengungkapkan isi hatinya dengan lantang dengan sikap polos. Nicole membuka mulutnya tetapi tetap bungkam. Penyesalan terbesarnya adalah bahwa ia tidak dapat memberikan keluarga yang utuh bagi anak-anaknya. Lana, apakah kamu ingin kembali ke pulau? Jared mengerutkan kening setelah mengetahui bahwa mereka ingin kembali ke sekolah. Apakah mereka benar-benar berencana untuk kembali? Ya, Nolan dan aku masih harus sekolah, jawab Lana dengan wajar. Mendengar hal ini, Jared mencoba mengujinya lebih lanjut. Bagaimana jika kamu bisa bersekolah di San Joto? Apakah itu benar-benar mungkin? Mata Lana berbinar. Jika dia bisa tinggal, itu akan menjadi hal terbaik yang pernah ada. Dengan begitu, dia tidak akan terpisah dari ayahnya. Tentu saja, aku sudah menyampaikan informasinya kepada ibumu. Setelah ibu memutuskan, kalian berdua boleh pergi ke sekolah.
Bagaimana menurutmu? Tanya Jared, tatapannya lembut dan hatinya tenang. Kalau begitu, apakah ayah bisa menyekolahkanku? Lana mengerjapkan matanya yang besar dan bulat dan bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja aku bisa, Jared langsung berjanji. Lana menjadi sangat gembira saat itu juga. Ia akhirnya memiliki seorang ayah yang akan menjemputnya dan menyekolahkannya. Selain itu, ia tidak akan dipandang rendah oleh anak-anak lain lagi. Nolan menggigit bibirnya, karena dia benar-benar menantikannya. Ketika mereka berada di pulau itu, semua anak lainnya akan meminta ibu dan ayah mereka untuk menjemput dan mengantar mereka ke dan dari sekolah. Lana dan Nolan adalah satu-satunya yang tidak punya ayah baptis. Itulah sebabnya Nolan selalu meminta ayah baptisnya untuk menjemput mereka. Ia bahkan memberitahu anak-anak lain bahwa Lawrence adalah ayah mereka agar anak-anak berhenti menertawakan mereka. Ketika Jared menyadari mata Nolan berbinar meskipun dia tetap diam, mata Jared menjadi gelap. Dia benar-benar merasa kasihan pada mereka. Jared memahami perilaku dan sikap Nolan terhadapnya, dan dia tahu itu pasti karena kesulitan yang harus mereka tanggung di usia yang begitu muda. Itulah sebabnya mereka lebih condong ke Lawrence. Lebih sering daripada tidak. Lagi pula, Lawrence adalah satu-satunya orang yang bisa membuat mereka merasa hangat. Itu juga sebabnya Nolan tetap menolak Jared. Namun, Nolan masih mendambakan kasih sayang seorang ayah, dan jelaslah bahwa Jared berutang budi padanya. Anak-anak kecil itu seharusnya tumbuh dengan bahagia, dan tanpa rasa khawatir. Jika Jared dapat menemukan mereka lebih awal, mungkin hasilnya akan berbeda saat ini. Ayah, seperti apa sekolah di San Joto? Apakah sama seperti yang ada di pulau? Tanya Lana, menyadarkan Jared kembali ke dunia nyata. Kau akan tahu saat kau pergi. Kalian berdua akan menyukainya. Jared mengangkat Lana dan membawanya ke dalam pelukannya. Cintanya kepada putri yang penuh kasih sayang ini semakin tumbuh setiap detik yang dihabiskan bersamanya. Ibu, kapan ibu akan memilih sekolah untuk kita? Tanya Nolan dengan suara pelan. Di masa mendatang, mereka harus tinggal di San Joto. Karena itu, semua barang harus dipindahkan ke sana. Tentu saja, mereka juga harus bersekolah di sini, tetapi Nolan tetap ingin berbagi tentang hidupnya dengan ayah baptisnya.